Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video kita sebelumnya. Sekarang kita masuk pembahasan mengenai tipe data. Tipe data dibagi atau dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah tipe data primitif atau bawaan, dan yang kedua adalah tipe data komposit atau dinamis atau custom. Nah, yang pertama, tipe data bawaan itu ada banyak sebenarnya. Cuma saya di sini akan membahas cuma beberapa aja nih. Ada integer, ada char, ada boolean dan string. Eh, tapi kalau misalkan teman-teman pengen melihat apa aja nih yang tipe data bawaan dari si SAP ini, itu bisa dilihat di websitenya Microsoft nih. Ini linknya nanti saya taruh di kolom deskripsi. Nah, ini sebenarnya ada banyak nih, ada boolean, ada byte, ada s byte, ada desimal, nah, ada float, ada long, nah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua itu ada tipe data komposit atau bisa disebut juga dinamis atau custom lah gitu. Bisa ini yang tipe data yang kedua ini bisa dibuat sendiri oleh si programmernya ataupun yang sudah disediakan oleh frameworknya itu. Nah, misalnya ini yang dibuat sendiri oleh si programmernya biasanya sih bentuknya kelas atau structure ya. Kemudian yang udah disediain ini oleh frameworknya, ini ada array, ada enum dan lain-lain. Nah, oke, kita sekarang kembali ke pembahasan ya, yang nomor satu ini. Kita coba aplikasikan di project kita sebelumnya. Oke, ini boleh dihapus. Ini juga boleh dihapus. Oke, kemarin kan kita udah belajar tipe data string ya, untuk menampung nilai atau sebuah kata gitu. Eh, yang kemarin itu kita apa namanya, eh, menampung nilai sebuah nama gitu. Ya, sekarang kita pengen coba yang lainnya juga nih. Ada karakter, ada boolean, ada integer juga. Nah, sekarang kita eh, coba bikin sebuah variabel baru nih dengan tipe data integer id misalkan. Terus yang kedua string name. Jadi di sini saya coba mencontohkan membuat data mahasiswa gitu. Jadi di mahasiswa itu kan biasanya ada ID, ada nama, kemudian ada gender, ada nilai dan lain-lain tuh kan. Sekalian juga mengaplikasikan tipe datanya nih, integer, ada string. Kemudian misalkan gender itu diwakilin oleh karakter misalkan. Gender misalkan M itu untuk male dan F untuk female misalkan. Oh ya, ini untuk karakter ini penulisannya harus diapit oleh dua tanda petik ini. Tanda petik tunggal nih. Kalau dia double gini, dia error nih. Nggak bisa. Karena dianggapnya kalau dua titik ini dia string, bukan bukan karakter. Nah, jadi kita tulisnya begini.
Terus kemudian apa lagi ya, ID, nama, gender, kemudian nilai. Nilai, oke. Nilai biasanya kan ada koma kan. Nah, koma itu biasanya di deklarasinya pakai tipe data double. Double atau ada juga yang lainnya tuh desimal. Desimal juga dia eh, bisa koma tuh. Bedanya adalah nilai tampungnya lebih besar nih desimal. Kita pakai double aja, double skor misalkan. Nilainya misalkan 70, berapa ya? 4. Kemudian yang terakhir boolean. Nah, ini apa aja lah, bisa apa aja. Misalkan is qualified. Nah, ini maksudnya is qualified tuh dia sudah memenuhi syarat apa belum gitu. Lulus apa enggak gitu ya. Nah, ini yang boolean ini dia cuman bisa diisi dua nilai nih, true or false, yes or no ya, satu atau nol gitu kan. Nah, ini dia isinya kayak gini, true. Atau misalkan kalau si siswa ini tidak lulus bisa diisi false. Sorry, false kayak gitu. Kita set ke true aja. Oke. Oh ya, ini yang integer ini dia hmm, dia nggak bisa pakai koma nih, nggak bisa pakai koma. Jadi kalau misalkan kita tuliskan koma 30, ini error di warningnya kayak gini nih, cannot implicit double to integer. Jadi dia tuh apa ya, nilainya tuh selalu selalu bulat gitu, selalu genap. Nah, selalu bulat lah gitu, 101. Nah, kayak gitu. Nah, ini contoh ini adalah tipe data primitif nih, integer, string, char, double, boolean. Kemudian yang kedua, tipe data komposit atau dinamis atau custom gitu ya. Nah, ini biasanya bisa bukan biasanya sih. Ini bisa dibuat sendiri oleh si programmernya atau sudah disediakan oleh si frameworknya itu. Nah, ini kita satu-satu nih, kita coba yang dibuat sendiri oleh si programmer. Misalkan kelas. Nah, misalkan kita pengen data ini kita simpennya jangan satu-satu nih, tapi kita dikelompokkan di grup gitu ya, jadi sebuah kelas. Nah, tujuannya itu biar kita bisa menambahkan lebih dari satu siswa ini. Jadi si ID-nya itu bisa banyak nih, bisa 102, 103, namanya juga bisa banyak nih, bisa yang lainnya gitu. Nah, ini bisa kita pindahin, ini kata aja. Kemudian kita bikin kelas. Misalnya kelas student misalkan. Nilainya yang tadi. Oke. Nah, berhubung nilainya ini kita kan belum tahu nih mau diisi apa gitu. Integer apa ID-nya itu berapa gitu. Ini dibiarin kosong aja nih. Dibiarin kosong. Nama juga kosong. Gender juga kosong. Ya, semua dikosongin. Kita hapus-hapusin. Oke. Nah, terus gimana nih kita manggil si ID, si nama, si gender dan yang lainnya nih, kita manggilnya gimana nih di main methodnya? Nah, pertama kan
si variabel itu kan penulisannya gini ya, tipe data, terus nama variabelnya apa, kemudian initial value-nya apa ya. Nah ini opsional ya, initial value-nya bisa diisi ataupun enggak initial value. Nah ini tinggal kita aplikasiin aja nih. Pertama tipe datanya pengennya kita kelas ini kan, kelas student, nanti tulis student, student 1 misalkan, kemudian new. Nah ini operator, ini salah satu apa namanya, indikasi indikasi nih kalau si variable student ini dia tipe datanya dinamis nih, atau composite lah istilahnya gitu, atau custom gitu. Dia di depannya itu setelah sama dengan nih pakainya new nih, new student. Baru kita tulisin ID-nya berapa, student 1 ID. Nah oke, ini ID dia nggak ketemu nih kan. Nggak ketemu, ini alasannya kenapa nih, karena di depan sini harusnya itu dikasih akses specifier. Nanti kita bahas di video terpisah nih. Untuk sekarang apa namanya, diikutin aja dulu nih, dia pakainya public biar si ID ini ketemu, public yang lain juga sama. Oke, 1 namanya, oke masih data yang tadi, student 1 gender. Ini cara karakter M sorry, student 1 skor 75,3 1 is qualified. Nah oke, nah jadi ini eh, kita bisa tampung semua nih dalam satu variabel doang nih. Tapi di dalam variabel ini dia banyak nih datanya, ada ID, apa tipe datanya integer, terus name tipe datanya string, gender karakter gitu. Dan untuk nampilin juga sama aja, tinggal konsol write line, misalkan student 1 namanya siapa gitu ya. Nah, kontrol F5, S apa nih, name. Oke, kenapa nih student name? Oh, ini ada yang tertinggal. Ini dihapus aja. Coba lagi. Nah, kayak gitu. Akhirnya bisa lihat. Ini yang customnya nih. Custom. Kemudian yang keduanya yang dari bawaan frameworknya, misalkan array atau enum nih. Ada dua nih contohnya. Kalau array itu sama aja sih, cuman dia kalau ditulisnya array, dia mengacunya ke bawaan si frameworknya di kelas ini, kelas system titik array ini. Nah cara penulisannya ini agak lumayan berbeda sih. Tipe data, nama variabelnya misalkan number misalkan.
Nah, ini bisa dinamis nih. Si array ini bisa kita bikin integer, bisa kita bikin string, dan yang lain-lain nih. Misalkan kita pengennya si array number ini integer, berarti pakainya new integer. Nah gitu. Kemudian kalau mau dikasih initial value bisa kurung berawal gini. Nilainya misalkan 1, 2, 3, 4 nih gitu. Nah, terus kalau untuk array dia aksesnya itu menggunakan indeks. Jadi kalau kita mau nampilin nomor 2 ini, nah ini diaksesnya dari pakai nomor indeks itu. Jadi si satu ini urutan indeksnya ini 0. Mulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Misalkan pengen nampilin yang nomor 2 ini ya. Berarti kita tulisnya begini, nomor terus kurung siku gitu, indeksnya indeks ke 1 kan. Nah, ini nampilinnya dia angka 2 nih. Sorry, ini kenapa nih? Numbers type system array. Oh, kayaknya pakai method deh dia. Get index mungkin. Get value. Oh iya benar. Yang nomor 1. Oke, kita jalanin. Ya, begitu. Angka 2. Kalau pengen nomor kita nampilin yang nomor 4 ini berarti dari 0, 0, 1, 2, 3 gitu. 3 gitu. Dia hasilnya seperti ini. Nah, tapi untuk tipe data array ini dia ada kekurangannya nih. Jadi si maksimal lengthnya itu dia fix. Jadi kalau misalkan kita pengen nambahin satu item lagi nih di belakang, misalkan number, dia kan cuma sampai 1, 2, 3, 4 kan. Kita pengen set di indeks kelimanya itu misalkan pengen ngasih nomor 5 gitu. Di indeks nomor berapa? 4 ya. Ini nggak bisa nih. Nah, dia error karena katanya di sini index was outside the bound of the array. Jadi si array ini pada saat diinisiasi dia panjangnya itu cuman ada 4 nih. Jadi kalau kita pengen nambah di item kelima nggak bisa. Soalnya dia panjangnya itu udah ditentukan di awal. Nah, kalau pengen dinamis sebenarnya ada sih. Biasanya saya tuh pakainya list. Nah, list ini didapat di sorry. Apa nih yang muncul nih? List integer ya. Number. Sebentar, ini kenapa nggak bisa ya? Oh, ada nih resolve. Nah, dia pakai tipe data yang disediain si frameworknya di namespace system collection generic ini. Misalkan kita inisial datanya itu sama ya kayak yang tadi nih, 1, 2, 3, 4. Tapi kita pengen nambah nih di indeks ke 4. Ini bisa. Misalkan nomornya 5.
2 3. Oh ya, oke, number. Kalau ini beda nih cara aksesnya, pakai ini ke 10123, ke 4, berarti nampilin yang ini nih, berlima. Coba, nah berarti itu. Jadi si list ini dia eh, lengthnya itu dinamis, eh, tergantung kebutuhan kita gitu. Bisa bisa sedikit, bisa banyak banget nih, gimana di add-nya aja nih, berapa banyak gitu, dinamis. Nah itu ada array, ada list tadi kan, ada lagi ini oh enum. Ini jarang sih, jarang dipakai. Tapi coba kita ini aja ya, kita aplikasikan. Enum tuh penulisannya kayak gini, dia mirip seperti apa namanya, kayak kelas, cuman dia isinya itu satu tipe data doang. Jadi kalau misalkan integer, integer semua tuh, nggak bisa. Kalau kelas kan dia bebas kan, ada integer, ada string. Kalau si enum ini dia satu tipe data doang. Misalkan kita pengen enum, nama enumnya gender misalkan, gender. Nah tipe datanya misalkan karakter gitu ya, berarti male itu M, female F gitu. Oh, ini contoh aja sih, ini contoh aja ya teman-teman. Nah terus aksesnya gimana nih? Aksesnya sama aja. Misalkan kita pengen ngambil nilai male misalkan, berarti tipe datanya kan enum, enum terus male sama dengan gender. Nah ini bikinan kita nih, gender ini nih, gender male. Nah coba kita tampilin. Oke, jalanin. Nah seperti itu. Atau biasanya kan kalau kita pengen masukin data ini ke database, dia bentuknya kan kalau male itu M doang gitu kan, atau female F doang gitu, bentuk apa namanya, cuman inisialnya doang gitu. Nah ini si enum ini bisa kita konversi nih ke apa, tipe data yang kita pengen. Kalau di sini kan mail itu tipe datanya char kan, ini bisa kita ganti juga nih ke char, tapi di depan sini kita convert nih ke char. Nah kayak gitu, ini kira-kira munculnya seperti apa nih. Oke, kita simpen dulu, kita jalanin. Nah jadi dia nampilin cuman yang M nya doang nih. Kita kan deklarasinya male itu M kan. Nah kayak gitu. Coba kita female, female coba, ininya female. Ini harusnya sih munculnya F. Nah seperti itu. Nah, oke teman-teman, kira-kira sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa ini ya, bisa diserap, bisa dimengerti gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.